Semua ini gara-gara perempuan itu. Pasti perempuan itu yang telah mempengaruhi. Kanjeng Ibu, entah telah berapa kali aku memohon kepada Kanjeng Ibu untuk tidak lagi menempatkan Piniaji di tempat yang tidak seharusnya. Ia berada di sisiku adalah karena kehendakku, karena aku mencintainya. Jika Kanjeng Ibu berniat menyalahkan, akulah yang harus disalahkan, bukan Piniaji atau Wirabumi. Sang Prabu Hayam Wuruk memiliki alasannya, namun ia tidak mungkin meneriakan alasan itu karena terlalu banyak tenggang rasa yang harus ia jaga. Rahasia itu disimpannya rapat-rapat sejak hari pertama ia memasuki pintu gerbang rumah tangganya setelah beberapa waktu sebelumnya gagal rencana perkawinannya dengan seorang gadis cantik dari tanah Sunda yang disebut-sebut titisan Dewi Sinta, yaitu Dyah Pitaloka. Setelah peristiwa di lapangan Bupat itu terjadi, untuk menghibur Prabu Hayam Wuruk, kemudian digagaslah sebuah perkawinan. Mereka akan mengawinkan Hayam Wuruk dengan adik sepupunya sendiri. Dengan tanpa gairah dan dada yang kosong, Prabu Hayam Wuruk kemudian menjalaninya karena semua orang memaksa, karena semua orang kini menyudutkannya. Perkawinan demikian disebut ngumpul ade balung bisa, mengawinkan dengan pihak yang masih kerabat sendiri agar harta atau kekuasaan tidak jatuh ke pihak lain. Cerita kini bergeser mundur ke waktu-waktu yang silam. Saat itu Raden Tetep atau Prabu Hayam Wuruk muda sedang bercakap-cakap dengan Mahapatih Gajah Enggon. Aku tidak mencintainya, Paman. Demikian ketika itu Hayam Wuruk mengeluh ditujukan pada Mahapatih Gajah Enggon. Gajah Enggon kini memandang Prabu Hayam Wuruk dengan mata yang tidak berkedip. Dalam banyak hal, Gajah Enggon merupakan tempat untuk berbagi keluh kesah. Ketika masih berusia 1 tahun hingga 5 tahun, Gajah Enggon sering menggendongnya. Dari itulah kemudian terjalin hubungan yang sangat akrab antara sang Prabu dengan Mahapatih Gajah Enggon. Aku tidak bisa mencintainya, Paman. Gajah Enggon yang duduk bersila di depan sang Prabu kini mencoba memahami ucapan itu dan mengurainya agar bisa mendapatkan kejelasan hingga pada lipatan-lipatan yang terkecil. Mohon maaf, Gusti. Tetapi mengapa? Menurut hamba, Gusti Putri Sri Sudewi memiliki kecantikan yang tidak ubahnya bidadari dari kayangan. Prabu Hayam Wuruk kini tersenyum dengan kecut. Paman, bagaimana aku harus mengubah cara pandangku pada Sri Sudewi? Sri Sudewi itu adalah adikku. Benar-benar adikku, Paman. Ia lahir dari bibi Dyahwiyah dan Paman Kudamerta. Mereka adalah adik kandung ibuku, Paman. Aku bergaul dengan Sri Sudewi sejak masih kecil. Kami beranjak dari sama-sama masih bayi. Aku tidak mungkin mengubah rasa sayangku dalam bentuk rasa sayang antara kakak dengan adiknya, kemudian menjadi hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan, Paman. Apakah sudah buta mata wadak dan mata hatiku? Tidak lagi melihat Sri Sudewi sebagai adik sepupu, tetapi sebagai lawan jenis yang kemudian harus aku cumbui, Paman. Kemana nuraniku? Bagaimana kalau keadaan itu aku contohkan pada Paman Gajah Enggon? Bagaimana jika Paman diminta untuk mengawini seseorang yang terlalu dekat kekerabatan darahnya? Kira-kira seperti apa perasaan Paman? Gajah Enggon yang kini menerima keluhan itu kemudian termangu.
Paman bisa memahaminya, nak Mas. Tetapi kiranya harus dipahami bahwa manakala pada diri seseorang melekat kedudukan sebagai seorang raja, maka yang bersangkutan tidak lagi bisa berbuat seenaknya. Segala hal dan perbuatan harus ditimbang dengan matang, termasuk siapa yang layak mendampingi sebagai permaisuri. Juga haruslah seorang perempuan pilihan. Jadi aku tidak boleh menentukan pilihanku sendiri, Paman. Gajah Enggon kini merapatkan kedua telapak tangannya dan kemudian membawanya ke ujung hidung. Dengan penuh arif, Gajah Enggon kini menemani Hayam Wuruk yang sedang berusaha keras untuk melarutkan kegelisahan hatinya. Kalau aku boleh memilih, betapa menyenangkannya bila aku hanya orang biasa, bukan seorang raja, Paman. Dengan menjadi orang biasa, aku bisa mengambil sebuah keputusan tanpa harus terlalu banyak pertimbangan, termasuk mengambil keputusan untuk mengawini siapa saja atas dasar rasa cinta. Ucapan dari raja muda itu telah menyebabkan munculnya sebuah pertanyaan di benak Gajah Enggon. Seketika Gajah Enggon kini melirik. Punten dalem sewu, apakah saat ini di hati Sanubari Nakmas kembali muncul sebuah nama, sebagaimana dulu ada nama di Apitaloka? Prabu Hayam Wuruk ini berbalik. Paman, bagiku Dyah Pitaloka tidak mungkin tergantikan, Paman. Aku bahkan tidak tahu apakah kelak aku akan menemukan lagi seorang gadis yang mampu memberiku gairah dan juga semangat yang sama, kecuali apabila Dyah Pitaloka menitis kembali. Bila benar titisan itu ada, ke ujung dunia sekalipun, aku akan mencarinya, Paman. Berdesir kini isi dada Gajah Enggon ketika mendengar ucapan yang dilepas dengan nada rendah dan bergetar itu. Ucapan yang lahir dari kesungguhan hati seorang raja. Gajah Enggon melihat dan juga merasakan beban yang tengah dihadapi oleh Prabu Hayam Wuruk yang sungguh adalah beban yang tidak tertanggungan. Maka kemudian wajarlah bila untuk beberapa bulan setelah Pasunda bubat di tahun Saka Sanga Turangga Paksawani itu, sang Prabu Hayam Wuruk kehilangan sebagian akal warasnya dan berbulan-bulan lamanya tidak mampu menjalankan roda kepemerintahan. Beruntung karena Prabu Hayam Wuruk dikelilingi oleh orang-orang pilihan yang mampu menjalankan tugas meskipun tanpa diperintah. Semua pejabat istana menjalankan tugas masing-masing dengan penuh kesetiaan dan pengabdian. Beruntung pula karena Prabu Hayam Wuruk adalah sosok yang cukup tangguh dalam menghadapi beban yang demikian berat. Jika yang menghadapi persoalan pelik itu orang lain, orang itu benar-benar akan menjadi gila. Kesadaran atas segala yang telah terjadi tidak mungkin diubah kembali untuk mengembalikan keutuhan kesadaran yang sempat tergoyahkan. Namun perjodohan yang kemudian diharap akan menghibur Prabu Hayam Wuruk tanpa setahu siapapun, tanpa setahu Romo dan biungnya yang merancang perkawinan itu, tanpa setahu Dyah Wiyat pipinya, tanpa setahu Kuda Merta, bahkan tanpa setahu Sri Sudewi adiknya sendiri, justru menjadi sumber kekecewaan yang berkepanjangan. Jika Prabu Hayam Wuruk tidak mampu menempatkan Sri Sudewi sebagai perempuan yang akan memberinya dan sekaligus menampung gairahnya, lalu bagaimana kehidupan mereka nantinya? Gelisah Gajah Enggon yang disimpan rapat-rapat dalam hatinya. Dan pesta perkawinan itu tidak dirancang dengan megah sebagaimana dulu pesta yang sama akan diselenggarakan yang terbukti berantakan. Prabu Hayam Wuruk tidak mampu menolaknya,
tidak mampu menjelaskan pada Sri Kitaria ibunya, tidak mampu menjelaskan pada Cakradara Romonya bahwa ada kesalahan besar dalam perjodohan itu. Gajah Enggon kemudian menjadi saksi betapa Prabu Hayam Wuruk menjalani semua rangkaian acara dengan mematikan rasa, tanpa berbicara dan tanpa sorot mata yang menyisakan badan wajahnya. Sementara hati dan jiwa dari sang Prabu kini terbang melayang entah kemana. Sedih hati Gajah Enggon membayangkan hari-hari selanjutnya yang akan dirasakan oleh Prabu Hayam Wuruk. Gajah Enggon pula lah orang pertama yang tahu bahwa meski sebilik bersama, Prabu Hayam Wuruk belum pernah menyentuh istrinya. Hubungan yang terjadi antara Hayam Wuruk dan Permaisuri Sri Sudewi yang telah dianugerahi gelar Paduka Sori tetap adalah hubungan kakak beradik. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang melihat Paduka Sori itu adalah tetap adiknya, Sri Sudewi justru mampu dengan tegas membuang sikap itu. Paduka Sori telah siap jiwa dan raganya menerima kehadiran kakak sepupu yang selanjutnya harus dipandang sebagai seorang suami itu. Malam-malam yang bergerak selalu dijejali dengan pertanyaan kapan suaminya akan datang menyentuh tubuhnya. Dengan harap-harap cemas, Gajah Enggon kini juga memperhatikan perkembangan kehidupan rumah tangga dari sang Prabu. Hingga akhirnya hari yang sangat mengejutkan itu datang. Tanpa pengawalan prajurit, Prabu Hayam Wuruk datang menemuinya dalam bentuk penyamaran. Dengan pakaian sederhana, jenis pakaian yang dengan mudah dibeli di pasar Daksina, Prabu Hayam Wuruk muncul tanpa adanya yang mengawal. "Nah, Mas Prabu," letuk Gajah Enggon ketika ia kemudian membuka pintu. Di depannya, sang Prabu kini tersenyum dengan sumringah. Gajah Enggon melihat wajah yang amat cerah. Raut wajah bersinar yang demikian, seumur-umur Gajah Enggon belum pernah melihatnya di raut muka sang raja. "Ada apa nak, Mas Prabu? Paman Gajah Enggon akan kemana?" "Apapun kegiatan hamba akan hamba batalkan. Kita akan berkuda, Paman." Gajah Enggon segera mengangguk. Sebenarnya lah Gajah Enggon berniat pergi dalam 2 hari. Waktu sebenarnya sangat mepet untuk perjalanan yang akan ditempuhnya. Gajah Enggon sebenarnya akan pergi ke Sapi menengok seorang sahabat yang kini sedang merasa terkucilkan dari semua ruang pergaulan. Di Sapi, di sebuah tempat yang menjadi bagian dari wilayah Lumbang, di sana mantan Mahapatih Gajah Mada hidup menyendiri. "Baik Raden, akan segera saya siapkan." Gajah Enggon tidak perlu mengganti pakaian yang kini dikenakannya. Seorang abdi dengan cekatan kemudian melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Tidak lama berselang, seekor kuda yang tegar dan kekar dikeluarkan dari kandang kuda. Hal itu kini telah menyebabkan Prabu Hayam Wuruk terbelalak. Kuda itu adalah sungguh kuda pilihan, badannya kekar dengan otot-otot yang melingkar. "Kuda paman sangat bagus." Kuda yang dipuji oleh Raja Hayam Wuruk itu adalah memang benar-benar kuda yang layak untuk dibanggakan. Kuda jantan itu berbulu halus putih kecoklatan dengan otot-otot yang menonjol. "Jika nak Mas Prabu menginginkan, seorang pekadi akan mengirimkan kuda itu ke kandang kuda istana." "Tidak usah, Paman. Tidak usah. Kuda Paman terlalu kekar untukku. Bisa-bisa aku dibawanya membalap tanpa tahu bagaimana cara menghentikannya, Paman." Gajah Enggon kemudian menempatkan diri mengikuti kemana Prabu Hayam Wuruk akan membawa kudanya. Persoalan apa yang sanggup membuat hati Prabu Hayam Wuruk demikian gembira? Tanya Gajah Enggon dalam hatinya. Namun meskipun telah berusaha menebak dari sudut manapun, Gajah Enggon tetap tidak berhasil menemukan jawaban yang paling masuk akal.
Gajah Enggon kini terus mengikuti kemanapun Prabu Hayam Wuruk berkuda seolah-olah tanpa tujuan. Dengan tidak menarik perhatian karena penyamaran yang tengah dilakukannya, Prabu Hayam Wuruk berhasil melintasi pintu gerbang timur yang dijaga tidak begitu ketat oleh beberapa orang prajurit yang bersenjatakan tombak. Namun para prajurit itu mampu mengenali Gajah Enggon dengan mudah. Serentak mereka memberikan penghormatan yang dibalas Gajah Enggon dengan anggukan kepala. Dengan tidak berbicara apapun, Gajah Enggon kini mengikuti perjalanan yang kemudian menyusuri tanah pesawahan itu. Puluhan orang petani yang sedang menyiangi padi berhenti dari kegiatan mereka ketika melihat dua penunggang kuda melewati mereka. Gajah Enggon kemudian segera mengurangi kecepatan kudanya dan menyesuaikan diri melihat Prabu Hayam Wuruk mengangkat tangan sebagai pertanda akan berhenti. Bagaimana kabar saudara-saudara sedoyo? Para petani itu semula merasa heran karena tidak mengenal siapa orang yang berada di atas kuda itu. Namun salah seorang dari mereka dengan segera mengenali senyum yang amat khas yang hanya dimiliki oleh Prabu Majapahit. Beliau sang Prabu Hayam Wuruk. Maka kemudian semua petani yang tengah menggarap sawah itu kemudian bingar-bingar karena bisa mengenali salah seorang dari dua orang yang berkuda itu. Serentak mereka kemudian menyembah dan siap untuk bersimpuh menekuk lutut meskipun kaki mereka kini telah terbenam lumpur. Tidak perlu. Silakan kalian berdiri. Para petani itu kemudian bergegas mendekat dan tetap saja nekat berjongkok menekuk sebelah kakinya. Kelihatannya tanamannya bagus. Hamba Gusti, berkat doa restu dan kepemimpinan dari Gusti Prabu, musim tanam tahun ini mengembirakan. Air yang kami butuhkan tersedia amat berlimpah, dan tampaknya tidak akan terlalu banyak gangguan dari hama tikus seperti yang terjadi setahun yang lalu, Gusti. Prabu Hayam Wuruk kemudian turun dari punggung kudanya serta memperhatikan hamparan tanaman padi di sawah itu. Para petani itu melihat betapa wajah sang Prabu yang masih muda itu sangat ceria, memancarkan rona wajah yang gembira. Gajah Enggon kemudian kini bergegas meloncat turun dari kudanya. Ia kemudian menempatkan diri berdiri di belakang Hayam Wuruk. Apakah kalian menyimpan keluhan? Tanya sang Prabu Hayam Wuruk. Para petani itu kini saling memandang. Silakan kalau ada keluhan. Aku akan mendengarkan dengan baik dan secara langsung. Mohon ampun Gusti. Sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak dari kami karena semua telah berjalan dengan baik. Namun izinkanlah kami melaporkan terjadinya penindasan yang kami alami yang dilakukan oleh para petani di Pedukuhan Ngale, yaitu soal pembagian air, Gusti. Prabu Hayam Wuruk ini menyimak dengan cermat. Silakan Paman, apa yang terjadi? Jogotirto Pedukuhan Ngale bertindak dengan semena-mena, Gusti. Jogotirto Ngale yang semestinya juga mengayomi Pedukuhan ini lebih mendahulukan kebutuhan air di wilayahnya. Saluran air menuju tempat ini telah dimatikan. Air tidak melewati tempat ini lagi. Padahal mereka berada lebih dekat dengan bendungan Ngale. Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Enggon kini saling beradu pandang. Dengan penuh perhatian, Gajah Enggon kini juga memperhatikan hamparan padi yang menghijau. Dalam pandang sekilas, Gajah Enggon tahu bahwa tanaman padi di sawah yang luas itu tidak kekurangan air. Tetapi, sepertinya sawahmu tidak kekurangan air. Tanya Prabu Hayam Wuruk. Petani yang paling tua kini dengan sikap menjawab. Mohon ampun Gusti, sawah kami semula tidak seperti ini. Karena jika kami tidak membuat parit sendiri dari bendungan Cenggarit di seberang Ngale,
tanaman kami tidak akan memperoleh air. Saluran menuju tempat ini oleh Joko Tirto Ngale dan para penduduk di sana diputus. Sungai telah dibendung mati. Padahal kalau bendungan itu jebol, pedukuhan kami pula yang akan terkena imbasnya, Gusti. Prabu Hayam Wuruk ini mengangguk. Perbuatan yang demikian tentu tidak bisa dibenarkan. Tetapi jangan khawatir, aku akan menjamin air nantinya akan kembali mengalir. Para petani itu kini saling memandang dengan hati yang riang. Kehadiran Prabu Hayam Wuruk secara langsung menyapa dan mendengarkan keluhan mereka benar-benar tidak diduga sebelumnya. Kita lanjutkan perjalanan, Paman. Baiklah paman-paman sekalian, silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Bekerja keraslah untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga kalian. Aku akan melanjutkan perjalananku. Selamat jalan, Gusti. Prabu Hayam Wuruk yang telah kini kembali berada di atas punggung kudanya, kemudian meninggalkan sawah itu dengan derap yang terukur, tidak terlalu cepat, bahkan cenderung perlahan. Gajah Enggon kini kian merasa penasaran, namun Gajah Enggon harus dengan sabar menunggu sampai tiba saatnya Prabu Hayam Wuruk bercerita. Mendekati pedukuhan Ngale, perhatian Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Enggon kemudian tertuju pada sebuah arah. Apa yang mereka lakukan itu, Paman? Agaknya benar laporan yang disampaikan oleh para petani tadi, Gusti. Di arah depan terlihat puluhan orang sedang berkumpul melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Gajah Enggon yang berkewajiban mengamankan rajanya kemudian bergegas mendahului dan menempatkan diri di depan. Makin lama jarak itu menjadi semakin dekat. Prabu Hayam Wuruk akhirnya melihat dengan jelas jenis kegiatan apa yang sedang berlangsung itu. Pada jarak yang cukup, Gajah Enggon kini menghentikan kudanya dan memberi isyarat pada rajanya untuk berhenti. Ternyata benar, Gusti. Mereka sedang membendung aliran sungai ini. Gajah Enggon kemudian kembali memacu kudanya dan menempatkan Prabu Hayam Wuruk di belakang dan terlindung olehnya. Para petani yang sedang membendung aliran sungai itu kini berhenti bekerja. Dengan tatapan curiga, mereka kini memperhatikan dua orang berkuda yang datang mendekat itu. Di sana, kalau boleh tahu, apa yang sedang kalian lakukan? Gajah Enggon kini langsung pada pertanyaannya. Para petani itu kini saling memandang. Salah seorang di antaranya, orang yang bertubuh tinggi dan besar, kemudian naik dan bertolak pinggang. Bukan urusanmu, kata orang itu dengan sikap yang amat tidak bersahabat. Gajah Enggon memperhatikan orang itu dan kemudian segera tahu siapa orang yang bersikap tidak sopan dan sombong itu. Kau pasti Joko Tirto dari pedukuhan Ngale, bukan? Pertanyaan itu justru kini datang dari mulut Prabu Hayam Wuruk mendahului Gajah Enggon yang akan bertanya. Orang yang bertolak pinggang itu terkejut karena dua orang tidak dikenal itu malah bisa menyebut dan menerka jawabannya dengan mudah. Ya, aku adalah Joko Tirto di wilayah ini. Namaku Banyak Cenggir. Prabu Hayam Wuruk kemudian membawa kudanya lebih mendekat. Gajah Enggon kini memberi isyarat melarang Prabu Hayam Wuruk untuk turun dari punggung kudanya. Kalau tidak salah penglihatanku, kalian semua sedang membendung sungai. Ya, kami memang sedang membendung sungai. Kenapa harus dibendung? Banyak Cenggir yang tidak senang ada orang yang ikut campur itu kemudian kini melotot dengan tajam. Apa pedulimu? Sungai harus kami bendung, dan itu adalah urusan kami. Tidak perlu ada pihak luar manapun yang boleh ikut campur. Ngerti? Gajah Enggon dan Prabu Hayam Wuruk kini saling memandang.
Gajah Enggon merasa tidak nyaman melihat sikap dari Jogo Tirto yang sombong dan tidak sopan itu. Gajah Enggon adalah mantan prajurit dari kesatuan khusus yang sangat terkenal karena terbukti telah banyak membuat jasa, antara lain menyelamatkan Raja Jaya Negara dari pemberontakan yang dilakukan para Dharma Putra Winesuka. Apabila orang yang bernama Banyak Cenggir itu kemudian membahayakan rajanya, Gajah Enggon yang sudah tidak bisa dibilang muda itu harus kemudian mampu meredamnya. Ayunan pisau yang melesat dari tangannya pasti dengan akan telak menggapai dada orang itu. Tetapi Kisana, bukankah dengan sungai ini dibendung, di bawah sana akan ada banyak petani yang dirugikan? Ya kalau bendungan yang kalian buat cukup kuat untuk menahan air di musim hujan, kalau jebol, siapa yang bertanggung jawab terhadap banjir bandang yang akan terjadi? Pertanyaan itu kini menyebabkan Jogo Tirto Ngali semakin tidak senang. Itu bukan urusan kalian. Segera pergi dari tempat ini dan jangan ikut campur. Atau kalian justru tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk selama-lamanya. Karena bendungan ini memang juga membutuhkan tumbal untuk dibenamkan. Gajah Enggon sangat tidak senang mendengar ucapan yang sangat sombong itu. Siapa kalian sebenarnya? Prabu Hayam Wuruk ini tersenyum. Aku akan jawab pertanyaan itu. Tetapi sebelumnya, beritahulah aku untuk keperluan apa sungai ini harus dibendung. Airnya akan dialirkan kemana? Jogo Tirto Banyak Cenggir kini makin menunjukkan sikap yang tidak bersahabatnya. Pedukuhan ini masih membutuhkan lebih banyak air karena pembukaan lahan baru. Air sedang kami butuhkan dan juga sangat mendesak. Para petani di bawah harus mengalah. Lagi pula, mereka yang di aliran sungai selanjutnya masih bisa mendapatkan air dari saluran yang mereka buat sendiri atau dari turunnya hujan. Persoalan kini menjadi cukup jelas bagi Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Enggon. Ternyata keluhan para petani yang mereka dengar sebelumnya itu adalah benar adanya. Bagaimana kalau para petani di aliran selanjutnya ada yang keberatan dengan bendungan ini? Mata Jogo Tirto kini melotot. Kami tidak peduli. Kau tahu, kami tidak peduli kalau mereka tidak senang dan keberatan. Kami penduduk Ngale siap melayani apapun yang mereka mau. Benar teman-teman? Ya, kami siap menghadapinya. Apapun yang mereka minta akan kami beri. Mereka minta perang, kami akan beri perang. Gajah Enggon yang tidak sabar akhirnya kini turun dari punggung kudanya. Bagaimana kalau yang keberatan itu adalah Prabu Hayam Wuruk? Tanya Gajah Enggon. Kalian akan melaporkannya pada sang Prabu? Kalau begitu, kalian terpaksa tidak boleh meninggalkan tempat ini. Teman-teman, kepung mereka! Banyak Cenggir ternyata tidak main-main dengan perintah yang diberikannya. Banyak Cenggir memegang gagang cangkulnya. Demikian pula dengan teman-temannya yang kemudian bertindak sigap dan cekatan untuk menggelar ancamannya. Akan tetapi Banyak Cenggir kini terkejut. Sikap dan perbuatan salah seorang dari temannya kini justru mengagetkannya. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba mohon ampun. Terkejut bukan kepalang, kini Jogo Tirto Banyak Cenggir melihat sikap dari temannya itu. Apa yang dikatakan oleh Paman Gajah Enggon adalah benar. Aku adalah Hayam Wuruk. Dan aku tidak senang dengan perbuatan kalian. Dan aku juga menyatakan menerima tantangan yang sombong dari kalian itu. Karena kalian siap berperang, maka Mojopahit
juga akan menyiagakan pasukan segelar sepapan. Dengar baik-baik, apabila sampai menjelang petang, seluruh penduduk Ngali tidak datang menghadap ke Bale Manguntun, maka aku juga tidak berkeberatan untuk menyapu bersih Pedukuhan Ngali ini dari negeri Mojopahit, daripada aku mempunyai rakyat yang berjiwa kotor. Mengapa tidak aku bumi hanguskan sekalian? Usai dengan kalimatnya, dengan perlahan Prabu Hayam Wuruk memutar balik kudanya dan bergerak meninggalkan orang-orang yang kebingungan itu. Gajah Enggon kemudian menempatkan diri di belakangnya. Bingung dan ketakutanlah banyak cengkir mendapati kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan itu. Beberapa waktu kini berlalu. Rasa penasaran Gajah Enggon kemudian akhirnya terjawab ketika Prabu Hayam Wuruk yang masih muda usianya itu berhenti di tepi bendungan Cenggarit di seberang Ngali. Itu adalah bendungan yang dibangun dengan cara menghadang laju anak sungai Brantas yang kemudian dialirkan ke beberapa wilayah di sebelah selatan yang memerlukan air untuk mengairi sawah. Penduduk yang tinggal di sekitar bendungan itu memanfaatkan keberadaan bendungan itu untuk memelihara ikan. Di seberang bendungan, Prabu Hayam Wuruk juga melihat beberapa orang lelaki sedang menjala. Sudah siap mendengarkan Paman Enggon? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Hamba siap mendengarkan, Nak Mas Prabu, kata Gajah Enggon. Namun rupanya Prabu Hayam Wuruk tidak dengan serta-merta berbicara membagikan apa yang ada di dalam benaknya. Raja Mojopahit itu menyempatkan memandang langit, menatap cahaya matahari yang terang benderang dan menyapu batas cakrawala di arah di mana ia mengedarkan pandangan matanya. Sang Aturangga Paksawani, aku tidak akan mampu melupakan apa yang terjadi di tahun itu, Paman. Itulah untuk pertama kalinya aku melihat kecantikan calon istriku yang benar-benar bagai titisan Tresanala. Aku berpikir untuk selanjutnya aku tidak akan tahu harus melakukan apa. Ke depan, aku benar-benar disadarkan pada sebuah kenyataan. Tidak akan pernah lagi bertemu dengan Dyah Pitaloka. Tidak akan bertemu lagi dengan perempuan yang benar-benar aku cintai. Wajah Dyah Pitaloka kini terbenam dalam benaknya. Betapa cantik wajah calon temanten yang terpenggal hidupnya itu. Aku telah menemukan titisannya, Paman. Aku menemukan titisannya. Raut muka Gajah Enggon kini berubah dan dengan pandangan mata yang tidak berkedip, ia kini memperhatikan lawan bicaranya. Dyah Pitaloka menitis, Gusti. Tanya Gajah Enggon dengan suara yang bergetar. Prabu Hayam Wuruk kini mengangguk. Paman Gajah Enggon masih ingat dengan wajah Pitaloka, bukan? Hamba masih ingat wajah itu. Tentu hamba tidak mungkin melupakan. Prabu Hayam Wuruk kini kembali tersenyum menerjemahkan rasa senangnya hingga menempatkan Gajah Enggon menjadi keheranan. Punten dalem sewu, Nak Mas Prabu. Jika Nak Mas Prabu berkenan menjelaskan apa yang dimaksud dengan menitis kembali itu. Apakah Batara Guru telah berkenan memberikan petunjuk keberadaan titisan Tuan Putri Dyah Pitaloka? Begitukah, Gusti? Aku tidak tahu, Paman. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kehadiran dan keberadaan gadis itu merupakan penitisan kembali atau bukan? Tetapi wajah gadis itu sangat mirip dengan Dyah Pitaloka. Jadi gadis yang Gusti maksud
memiliki wajah yang tidak ubahnya mendiang di Pitaloka. Kejar Gajah Enggon menegaskan. Benar, Paman. Apakah itu berarti keberadaan gadis itu memang merupakan penitisan gadis Sunda itu, Gusti? Aku rasa tidak, Paman. Meskipun Purwaja mirip, gadis itu dan Dyah Pitaloka merupakan pribadi-pribadi yang berbeda. Hanya wajah mereka yang mirip. Akan tetapi, bukankah hal biasa apabila ada orang yang memiliki kemiripan wajah? Lalu, siapa nama gadis itu, Gusti? Atau berasal dari mana? Bukannya menjawab pertanyaan itu, Prabu Hayam Wuruk kini justru bangkit dan mendekati kuda kesayangannya. Mari kita pulang, Paman. Kapan-kapan, Paman akan kuajak menemui gadis itu dan mengenal lebih dekat kedua orang tuanya. Gajah Enggon kini merasa kecewa, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa.